Bapak Zukirman, Kepala LPMP Provinsi Lampung, kepada Bapak Medi Soekarna yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti dan sekaligus memberikan materi pada kegiatan coaching, kepada Bapak Bambang Warsita selaku instruktur, Ibu Desi, kemudian Pak Ayub, Bapak Mirwan dan Pak Wahyudi selaku Duta Rumah Belajar, Ibu Diana, dan Bapak Ibu SRB Lampung tahun 2020 yang berbahagia. Untuk mempersingkat acara, baik kita mulai pada kegiatan pagi ini. Terjadwal yaitu penyampaian materi dari Bapak Kepala LPMP, yaitu Bapak Dr. Andes Zukirman. Kepada Bapak Zukirman kami persilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Apa suara saya dengar ya? Halo. Oh ya, mohon maaf Bapak. Saya serahkan kepada Bapak Mirwan untuk menjadi moderator pada sesi 1. Silakan Pak Mirwan. Oke, siap. Atau ini efek lembur ini. Saya sampai Halo Bu jam Diana, 3 gimana pagi. Bu Diana? Ya Bu Diana. Bu Diana bisa tetap bisa untuk share screen atau gimana Bu Diana? Kayaknya bisa, Pak. Bisa Din, bisa. Bisa ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Lampung, kemudian Pak Medi Soekarna yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan juga Balai TIK Provinsi Lampung, kemudian Pak Bambang, Pak Ayub, kemudian Bu Desi dan Pak Kepsek, Pak Arif, Pusdatin, kemudian Duta Rumah Belajar, Atu Yuni dan Kiai Wahyudi, serta Bapak Ibu Guru Hebat SRB Lampung 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, suatu kebanggaan yang luar biasa saya bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, terutama pada kesempatan pagi hari ini saya bisa menemani, satu kehormatan bagi saya untuk menemani Pak Zukirman, Kepala LPMP Lampung, untuk menyampaikan materi terkait si Lampung. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejauh ini saya pribadi merasakan dukungan yang luar biasa dari LPMP Lampung. Setahun saya menjadi Duta Rumah Belajar, begitu banyak dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh LPMP Lampung, baik kegiatan langsung atau dukungan secara tidak langsung. Sebagai informasi bahwa di tahun 2019 LPMP Lampung sudah melaksanakan sebuah workshop pengembangan konten pembelajaran untuk rumah belajar, mengundang sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar tahun 2019 dan 18 dan menghasilkan konten yang sudah siap diserahkan kepada rumah belajar. Selain itu juga support yang luar biasa diberikan oleh lembaga maupun dari Widya Wiswara ataupun PTP LPMP Lampung sejauh ini untuk membumikan rumah belajar dalam rangka menjamin mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Dan kami berharap Bapak untuk senantiasa dukungannya. Ini sudah ada kembali tim kami SRB Lampung berjumlah 30 orang di tahun 2020. Mohon berkenan untuk terus memberikan dukungan agar program-program kemudian ide-ide yang nanti akan ditawarkan oleh teman-teman ini bisa terrealisasi dengan maksimal dengan dukungan dari Kepala LPMP Lampung dan LPMP Lampung itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, pada kesempatan ini akan disampaikan materi oleh Pak Zukirman selaku Kepala LPMP Lampung terkait program-program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Baik Bapak, silahkan, waktu dan tempat disilahkan.
Terima kasih Pak Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Pusdatin, kemudian tentu saja yang kami hormati, kami banggakan sahabat rumah belajar, Bapak Ibu yang sudah dinobatkan menjadi duta rumah belajar, yang sekaligus sahabat rumah belajar pada kesempatan ini menjadi peserta BIMTEK atau coaching pembatik level 4. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat hadir dalam bimbingan teknis pembatik level 4. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi sehingga acara yang dilakukan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Selawat dan salam kita kirim pula kepada junjungan Allah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, nama peserta BIMTEK pembatik level 4 yang kami hormati, kami merasa senang, merasa bangga bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam sahabat rumah belajar. Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang punya semangat tinggi untuk tetap berkreasi, tetap produktif, dan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang dari sekian ribu guru-guru yang dipilih menjadi akan dipilih menjadi duta belajar di tahun 2020. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai ke level 4. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, tetapi kalau Bapak pihak LPMP merasa bangga juga karena memang di Lampung bekerja sama kita Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, LPMP dan teman-teman di Satuan Pendidikan, alhamdulillah utusan Lampung tetap banyak setiap tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berharap dari LPMP di samping tugas nantinya untuk kita belajar itu mensosialisasikan, mendiseminasikan tentang fitur-fitur yang dikembangkan dalam rumah belajar itu oleh Pusdatin. Kami pihak LPMP juga sangat berharap kepada Bapak Ibu duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar
untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan, istilahnya tadi membumikan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Kemdikbud melalui LPMP untuk disebarluaskan di satuan-satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu terutama bertugas, kemudian di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah tempat Bapak Ibu yang sempat untuk berkunjung, mensosialisasikan dan memastikan terutama bahwa sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Inilah harapan kami. Kepada teman-teman duta rumah belajar ya, agar juga membumikan yang namanya penjaminan mutu pendidikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan amanah yang diberikan, saya Kepala LPMP disuruh untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu, memberikan sedikit mungkin bahan-bahan yang telah juga dipahami, yaitu tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai saat ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mempercepat atau akselerasi dan untuk pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, maka dikeluarkanlah dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2016, yaitu tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi ini akan saya sekilas sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini, kalau sudah paham ini mengingatkan kembali. Kalau belum paham, mungkin sedikit ada pencerahan sehingga nanti bisa memang bagi kita semua untuk menerapkannya di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Bu Liana. Slide berikut Bu Liana. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan untuk materi ini adalah yang pertama memahami pengertian sistem penjaminan mutu pendidikan itu, di mana dalam sistem penjaminan mutu pendidikan itu ada dua bagian. Yang pertama sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal. Ya. Yang kedua, mungkin kalau masih sempat menjelaskan peran dan pembagian wewenang dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, mungkin menjelaskan tugas satuan pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat adalah menjelaskan tugas tim penjaminan mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan itu sendiri, baik SPNE maupun SPNI-nya. Lanjut Bu Diana. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tentu saja yang harus kita pahami yang terlebih dulu adalah, lanjut Bu Diana, mengapa sekolah perlu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan? Ini dulu. Jadi supaya sama persepsi kita. Halo, cek Pak Ayu, juga. bisa dilanjut slide-nya Pak, karena Bu Diana tidak bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus sangat paham dan sangat memahami bahwa penjaminan mutu itu terjadi yang sebenarnya adalah yang hakikinya adalah pada saat ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ya. Jadi penjaminan mutu pendidikan itu sebenarnya yang hakikinya adalah ketika Bapak Ibu guru melaksanakan proses pembelajarannya di kelas. Nah, disitulah terjadinya yang sangat urgent, penting,
sistem penjaminan mutu itu terjadi. Jadi ketika guru-guru kita melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa itu bermutu, maka itulah yang menentukan kualitas daripada nantinya output atau keluaran dari sekolah tersebut. Jadi bermutu atau tidak proses pembelajaran di sekolah, maka akan sangat berpengaruh kepada penjaminan mutu itu sendiri. Maka sekali lagi seperti yang dibilang oleh Pak Menteri kita, yang kita harus perhatikan yang pertama adalah siswa, yang kita tuju adalah siswa, yang kita pentingkan adalah siswa. Nah, jadi untuk memang fokus kepada siswa ini memang guru harus membuat inovasi, harus punya kreativitas agar pembelajaran dengan siswa itu memang berkualitas. Inilah Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, kita sedikit ini memahami yang dimaksud dengan sistem mutu pendidikan dasar dan menengah itu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Ini pada bab 1 pasal 1. Lalu kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Jadi suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan tadi harus memastikan bahwa seluruh proses pendidikan yang terjadi di satuan pendidikan itu sesuai dengan standar mutu. Lalu standar mutu yang masih sekarang kita acu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu adalah standar nasional pendidikan. Nah, jadi inilah acuan mutu yang harus kita capai Bapak Ibu. Jadi apapun seperti apapun proses yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran di sekolah itu harus mencapai 8 standar nasional pendidikan. Nah, kita tahu juga bahwa 8 standar nasional pendidikan yang saat sekarang ini adalah itu standar minimal. Ya, standar minimal yang harus kita laksanakan suatu persyaratan untuk pelaksanaan proses pembelajaran atau tujuan-tujuan yang harus kita capai, yaitu memenuhi standar nasional pendidikan. Tapi itu hanya standar minimal. Kita berkewajiban juga agar bisa melampaui standar nasional pendidikan tersebut. Inilah acuan mutu pada saat sekarang, karena memang acuan mutu masih 8 standar nasional dan belum dirubah. Tapi ini ada bocoran juga, mungkin standar nasional pendidikan ke depan itu akan ada perubahan-perubahan. Tapi ya saat sekarang masih 8 standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ya, slide ini bisa bergabung dengan slide selanjutnya, bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dan dasar menengah ini tadi kita sudah terangkan bahwa terbagi 2 bagian. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu eksternal, kemudian sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu eksternal ini adalah yang dilakukan oleh pihak di luar sekolah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, yang berkewajiban untuk pemerintah pusat itu memantau mutu sekolah dan Pemda, kemudian merencanakan peningkatan mutu, kemudian memfasilitasi pemenuhan mutu dan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang berikut adalah juga mengawas, menginspeksi pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, ini tugas dari orang-orang organisasi tadi yang disebut dia adalah pihak
yang berada di sistem penjaminan mutu eksternal. Lalu di situ juga ada badan atau lembaga akreditasi sekolah seperti Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, ya. Kemudian ada Balitbang, BSNP, yang merupakan juga organisasi-organisasi yang berada di sistem penjaminan mutu eksternal. Lalu yang kedua adalah sistem penjaminan mutu internal. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, yang akan memastikan bahwa 8 standar nasional pendidikan itu bisa dicapai oleh satuan pendidikan. Maka untuk mencapai 8 standar nasional pendidikan, sekarang ini semua satuan pendidikan wajib melaksanakan yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide berikut, lanjut Bu Diana, kita mungkin bisa kita simak ya, bahwa yang dimaksud dengan SPMI itu adalah kesatuan unsur yang terdiri dari atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Ini jadi pada bab 1 ayat 1 butir 4 ini menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu internal ini wajib hukumnya dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk terwujudnya pendidikan yang bermutu, yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Jadi memang LPMP selama ini mulai tahun 2016 Bapak Ibu sampai ke tahun 2019 memang ada seperti sekolah binaan untuk penerapan SPMI. Jadi ada sekolah model SPMI. Ini sebenarnya adalah seperti pilot Bapak Ibu, percontohan seperti apa sebenarnya sekolah yang menerapkan SPMI ini. Maka pemerintah pusat melalui LPMP memberikan bantuan kepada sekolah model SPMI untuk melaksanakan proses SPMI di satuan pendidikan masing-masing. Dan sekolah model itu berkewajiban untuk mendiseminasikan, menularkan, menyebarluaskan kepada sekolah imbasnya. Ini program sampai tahun 2019. Ada bantuan terakhir 2019 itu 20 juta per sekolah. Tetapi Bapak Ibu untuk tahun 2020 karena terjadi wabah COVID-19, sebagian daripada dana-dana itu dialihkan kepada penanggulangan pandemi COVID-19. Maka sebagian dari bantuan pemerintah termasuk bantuan untuk sekolah model SPM ini tahun 2020 tidak ada. Namun sesuai dengan konsep awal bahwa SPM ini memang wajib dilakukan oleh semua satuan pendidikan, ada atau tidak ada dana bantuan dari pemerintah. Ini sudah suatu kewajiban sesuai dengan Permendikbud tadi Bapak Ibu, yang berbunyi pada ayat 1 butir 4. Ini harus kita pahami bersama. Ada tidak ada dana dari pemerintah pusat, tetapi semua satuan pendidikan wajib melakukan yang namanya SPMI di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikut mungkin kita jabarkan lagi bahwa SPMI Dikdasmen itu adalah penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai SMP. Jadi di dalam programnya nanti akan terlihat bagaimana satuan pendidikan itu menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di satuan pendidikan untuk mencapai atau melampaui 8 standar nasional pendidikan tersebut. Kemudian SPMI ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan.
Nanti kita akan jabarkan bagaimana siklus SPM ini akan dilaksanakan. Kemudian SPMI di Resmen ini harus diterapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Nah, ini Bapak Ibu kewajiban daripada satuan pendidikan untuk menuangkan ya dalam dan memasukkan dalam RKS dan RAKS setiap tahun untuk program SPMI ini ya, dan juga harus mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan, mungkin pihak-pihak dinas ya, untuk sebagai laporan dan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses pendidikan di satuan pendidikan. Bapak Ibu, yang ini pasal 5 ayat 2, 3 dan 4. Sedangkan pada bab 3 pasal 3 ayat 2 berbunyi bahwa SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Inilah Bapak Ibu dasar-dasar perundang-undangan yang menjadi payung hukum dari pelaksanaan SPMI di sekolah. Karena memang sudah jelas ini adalah kewajiban kita untuk pelaksanaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan SPM ini ada 5 siklus ya, 5 siklus yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama adalah memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu, langkah awal adalah memetakan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Sebenarnya sebelum siklus ini berjalan, langkah awalnya adalah untuk membentuk tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah satuan pendidikan atau yang disingkat dengan TPMPS. Jadi tim penjamin mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan TPMPS itu yang harus melaksanakan langkah awal di awal tahun adalah memetakan mutu pendidikan sampai sejauh mana sekolah tersebut atau satuan pendidikan itu telah mencapai 8 standar nasional pendidikan. Jadi peta ini bisa melihat dari peta mutu pendidikan atau rapor mutu pendidikan yang dikeluarkan secara pusat ya, yang dari pusat ini adalah berdasarkan input data mutu pendidikan dari sekolah melalui input EDS, evaluasi diri sekolah. Atau jadi kalau ada rapor mutu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, juga di LPMP melaksanakan analisis peta mutu ini Bapak Ibu. Di LPMP sudah kita buat aplikasi dengan si pemudik ini. Peta mutu yang dari pusat dari Jakarta oleh kita dianalisis lagi. Hasil analisis itu akan menelurkan rekomendasi untuk peningkatan mutu. Nah, jadi pihak sekolah boleh memanfaatkan, kami sangat berharap pihak satuan pendidikan memanfaatkan si pemudik yang dikeluarkan oleh LPMP, karena di situ juga ada rapor mutu di setiap satuan pendidikan dan dilengkapi dengan rekomendasi peningkatan mutu atau pemenuhan mutu yang harus dilaksanakan oleh sekolah, mulai dari indikator sampai subindikator. Nah, jadi inilah yang harus kita sosialisasikan kepada pemangku kepentingan di sekolah, bahwa rapor mutu atau peta mutu ini sangat penting, karena tanpa data yang valid ya, yang bisa dipercaya, apapun progres kegiatan untuk peningkatan mutu, pemenuhan mutu selanjutnya, pengembangan sekolah itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa atau tidak berbasis data mutu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian
setelah ada peta atau rapor mutu di sekolah tersebut, maka langkah kedua adalah membuat rencana peningkatan mutu atau pemenuhan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah yang didukung oleh rencana anggaran sekolah. Jadi untuk membuat perencanaan peningkatan mutu ini Bapak Ibu, kita harus berdasarkan peta atau rapor mutu tersebut dan memprioritaskan standar mana yang rendah atau standar mana yang masih jauh dari standar nasional pendidikan tersebut. Maka kita prioritaskan untuk merencanakan peningkatan mutu tahun berjalan untuk memenuhi atau mencapai standar persyaratan standar nasional pendidikan. Jadi dalam pembuatan perencanaan ini betul-betul harus clear ya, harus jelas permasalahan sebenarnya sampai tidak meningkat standar. Delapan standar itu apa penyebabnya? Ya, jadi penyebabnya harus tahu betul kita, akar masalahnya harus tahu, sehingga nanti ketika membuat perencanaan itu memang berdasarkan akar permasalahan yang mendasar daripada tidak tercapaian standar tadi. Nah, inilah Bapak Ibu yang langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah melaksanakan peningkatan mutu atau pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi ketika sudah ada rencana yang matang berdasarkan prioritas itu berdasarkan akar masalah yang sebenarnya, maka langkah ketiga adalah melaksanakan pemenuhan mutu atau peningkatan mutunya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk langkah keempat, ketika program berjalan sudah berproses selama 1 tahun dalam pemenuhan dan peningkatan mutu yang kita sepakati dilaksanakan, maka langkah keempat harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring ini bisa dalam proses pelaksanaannya Bapak Ibu, ya. Kita monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu, kemudian juga di akhirnya kita evaluasi apakah target-target dalam perencanaan ini bisa tercapai apa tidak. Kalau sudah tercapai, maka hasil dari MONEF ini akan ada peta mutu yang baru, karena yang tadi umpamanya standar PTK-nya masih levelnya masih menuju SMP. Ketika ini kita garap, kita lakukan untuk pemenuhan standarnya mungkin sudah tercapai, maka berdasarkan MONEF ini kita sudah punya peta mutu yang baru. Maka untuk langkah selanjutnya adalah langkah kelima, menyusun strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring tadi. Mana yang sudah tercapai kita laksanakan secara berkelanjutan, dan mana yang belum tercapai menjadi target prioritas tahun berikutnya. Nah, inilah Bapak Ibu siklus SPMI yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan penuh komitmen berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu ada siklus SPM ini dilaksanakan secara mandiri. Inilah yang diharapkan kepada Bapak Ibu supaya teman-teman dari Duta Rumah Belajar dan sahabat Rumah Belajar ini bisa nantinya memberikan pencerahan kepada pihak sekolah atau di tim menjadi tim penjamin mutu pendidikan di sekolah, sehingga SPM ini betul-betul bisa dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjalankan program ini tadi dari awal saya bilang memang harus dibentuk di setiap sekolah, itu wajib dibentuk yang namanya tim
penjaminan mutu pendidikan sekolah atau TPMPS. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu Diana. Jadi tim penjaminan mutu pendidikan yang di sekolah itu paling tidak ada 4 unsur Bapak Ibu. Yang pertama perwakilan dari pimpinan satuan pendidikan. Kalau bisa memang diketuai oleh kepala sekolah. Kalau tidak adalah wakil. Kalau bagi sekolah yang ada, kalau SD kan enggak, kadang-kadang enggak ada wakil kepala sekolahnya. Kenapa harus kepala sekolah Bapak Ibu? Pengalaman kita selama ini ketika tim penjaminan mutu pendidikan sekolah itu diketuai oleh wakil kepala sekolah. Ketika ada audit dari untuk tim monitoring evaluasi, kepala sekolahnya mengatakan bahwa dia kurang paham dengan SPMI. Lalu mengatakan juga untuk sekolah model SPMI ini tidak berdampak kepada program perbaikan sekolah. Ini pernyataan yang sangat kita sayangkan. Karena banyak pengalaman-pengalaman dari sekolah model ini ketika mereka menerapkan SPMI di sekolahnya, maka terjadi akselerasi peningkatan daripada capaian dari penerapan standar nasional pendidikan. Jadi setidaknya perubahan-perubahan yang kondusif terjadi di sekolah untuk komitmennya dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi kalau bisa memang perwakilan pimpinan ini kalau bisa adalah kepala sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu ada tim perwakilan dari guru, ya ada beberapa orang guru yang kita anggap punya komitmen, punya peduli. Kadang-kadang Bapak Ibu karena memang semua manusia tidak sama Bapak Ibu, termasuk guru-guru kita di sekolah, ada yang memang betul komit dengan memberikan segala ya segala kemampuan baik tenaga, pemikiran dan waktunya untuk kemajuan sekolah. Nah, jadi tolong dipilih memang guru-guru yang punya komitmen, punya motivasi untuk tetap fokus kepada peningkatan mutu sekolah. Kemudian Bapak Ibu adalah perwakilan dari tenaga kependidikan. Ini harus melibatkan juga dari tenaga kependidikan yang lain, apakah itu pustakawan, mungkin tenaga laboran, sampai ke penjaga sekolah. Nah, ini harus kita libatkan semua dari perwakilan tersebut. Yang terakhir harus ada perwakilan dari komite sekolah yang mewakili dari orang tua siswa dalam tim ini, sehingga nanti ketika ada program-program untuk peningkatan atau pemenuhan mutu yang memerlukan biaya, memerlukan sarana-prasarana peningkatannya, maka ini akan didukung oleh komite sekolah Bapak Ibu. Ini adalah sangat penting bahwa tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah TPMPS itu wajib ada perwakilan dari komite sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu apa yang menjadi tugas daripada TPMPS ini Bapak Ibu? Lanjut mungkin Bu Diana, slide berikut. Tugas dari tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ini yang pertama adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi ini memang mereka lah yang mengkoordinasikan untuk pelaksanaan 5 siklus SPMI tadi di sekolah. Yang kedua adalah melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan. Ini juga tugas berat, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan. Jadi TPMPS ini juga melihat proses pembelajaran oleh teman-temannya gitu. Maka apa yang menurut mereka yang masih kurang, yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi, ini adalah tugas dari TPMPS itu. Kemudian yang keempat adalah melakukan monet
proses pelaksanaan pembangunan mutu yang telah dilakukan. Jadi tim ini juga harus memastikan bahwa proses pelaksanaan peningkatan mutu atau pembangunan mutu yang tidak direncanakan itu betul-betul bisa dilaksanakan atau sudah diimplementasikan atau belum. Ya, kalau belum, apa kendala-kendalanya? Kalau sudah, sampai di mana tingkat daripada keberhasilannya. Jadi dari hasil MONEP ini juga memberikan rekomendasi kepada strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil MONEP yang akan ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya. Ini tugas dari TPMPS, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut, Bu Diana. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa mutu itu adalah urusan semua orang. Jadi walaupun tanggung jawabnya diberikan kepada kita, diharapkan mutu itu adalah tanggung jawab dari semua masyarakat yang ada di sekolah, ya, yang merupakan ekosistem pendidikan di sekolah itu adalah tanggung jawabnya untuk urusan peningkatan mutu ini. Jadi untuk itu diharapkan sekolah perlu berkoordinasi banyak dengan bekerja sama, bersinergi dengan pihak-pihak yang lain dalam peningkatan mutu di sekolahnya. Bisa itu dengan dunia usaha, ya, dunia usaha dan dunia industri, terutama kalau kita mengharapkan support yang baik itu dana, sarana prasarana, karena dunia usaha dan dunia industri itu berkewajiban untuk mendukung, ya, terlaksananya proses pembelajaran, terutama di sekolah yang berada di daerah dunia usaha dan dunia industri itu berada. Ini sangat banyak sekolah yang sudah berhasil untuk menggait dunia usaha, dunia industri ini untuk mendukung proses pembelajaran di sekolahnya, terutama untuk peningkatan mutu. Karena pada saat sekarang kita sangat susah, ya, mengharapkan partisipasi dari orang tua, karena kalau daerahnya sudah menerapkan belajar 12 tahun, maka semua pembiayaan itu kan ditanggung oleh Pemdanya. Seperti Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau juga sudah. Jadi sekolah tidak boleh lagi memungut uang komite itu, karena ada bos pusat dan ada bos daerah yang mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah. Namun tentu saja bos daerah dan bos pusat itu tidak mencukupi ketika kita ingin sekolah kita lebih maju. Maka sangat perlu kerjasama dan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri. Juga perlu dukungan dari dinas pendidikan, terutama dinas pendidikan dan kebudayaan. Ya, kalau sekolah tidak didukung oleh dinas pendidikan setempat, maka kepala sekolah akan sangat susah untuk menerapkan SPMI ini, karena memang sebagian besar daripada program SPMI ini akan dikawal oleh dinas pendidikan setempat. Tentu saja perlu juga perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi dilibatkan dalam bagaimana strategi-strategi untuk percepatan peningkatan mutu di sekolah. Ini yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah yang berperan dalam proses peningkatan mutu ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan yang wajib melaksanakan SPMI, kemudian lembaga akreditasi yang ditugaskan kepada melihat, memetakan mutu pendidikan, ya, kemudian lembaga standar mutu nasional. Jadi maka pihak-pihak ini yang disebut dengan
SPMI dan SPME tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi apa yang diharapkan keluaran daripada sistem penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal ini, yang diharapkan adalah bahwa semua sekolah, setiap satuan pendidikan itu secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dengan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan ini, Bapak Ibu. Ya, slide berikut, Bu Diana. Jadi keluaran SPMP ini adalah makanya tidak ada dana dari pemerintah pusat untuk bantuan sekolah dalam pelaksanaan SPMI, maka diharapkan satuan pendidikan itu secara sadar, secara mandiri di sini tidak dapat bantuan lagi, gitu, tidak dapat pendampingan lagi dari LPMP, tapi secara mandiri berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan dengan penerapan SPMI di sekolah. Ini ya Bapak Ibu, sehingga diharapkan juga terciptanya sekolah yang berbudaya mutu. Lanjut berikut, Bu Diana. Jadi sekolah yang bermutu itu Bapak Ibu, ketika pada satuan pendidikan itu sudah memenuhi dan melebihi standar nasional pendidikan, ya, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, PTK, pengelolaan, pembiayaan dan sarana dan prasarana, ini sudah memenuhi standar ini, bahkan melebihi. Maka sekolah yang melebihi standar nasional pendidikan akan dengan sendirinya sekolah itu akan dianggap sekolah yang menyenangkan. Jadi kalau anak-anak kita sudah senang di sekolah, ya, termotivasi untuk selalu bersekolah, maka dampak berikutnya adalah akan meningkatnya IPM, ya, IPM dari setiap daerah dan IPM nasional. Maka terakhir terbentuk pada siswa yang punya karakter dan menghasilkan siswa yang pembelajar, ya. Yang diharapkan sekarang adalah karakter Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang pembelajar yang memang termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Nah, inilah tujuan akhir daripada sistem penjaminan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah kita. Sekali lagi kami sangat berharap kepada semua satuan pendidikan untuk penerapan SPMI, karena itu adalah satu-satunya sekarang acuan bagi kita untuk percepatan dan pemerataan daripada mutu pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, salah kata, salah ucap, hal-hal yang menjadi kekurangan saya, kami mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkirman atas paparan materinya terkait sistem penjaminan mutu, yang mungkin ini menjadi wawasan baru untuk kami semua, guru-guru, bahwa ternyata sistem penjaminan mutu ini prosesnya itu cukup panjang, kemudian melibatkan semua pihak. Dan muara dari semuanya, tadi yang saya tangkap bahwa tercapainya kualitas pendidikan yang bermuara pada siswa yang bermutu, di mana siswa yang diharapkan saat ini oleh kementerian adalah siswa yang memiliki karakter Pancasila, siswa yang selalu ingin belajar. Sampaikan bahwa ada 5 siklus tadi, bahwa untuk penjaminan mutu ini diawali dengan perencanaan, kemudian
pemetaan dulu, perencanaan, implementasi, kemudian monitoring dan penetapan mutu itu sendiri, dan ini dilakukan secara terus-menerus, ada evaluasi setiap tahunnya. Dan tadi disampaikan bahwa kita bisa mengambil bagian, apapun itu bisa kita lakukan. Kita guru-guru di sini setidaknya bila belum mampu masuk ke dalam tim tersebut, mengingatkan untuk bisa melaksanakan ini karena ini kewajiban, atau bila mampu kita bisa masuk ke dalamnya karena sebagai tim penjamin mutu pendidikan sekolah kita bisa di dalamnya itu sebagai guru, kemudian memberikan yang terbaik di sana. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberikan apa yang terbaik dari kita sebagai guru untuk siswa-siswa kita, sehingga muaranya tadi sekolah kita menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang bermutu untuk menghasilkan siswa-siswa yang bermutu juga. Bapak Ibu, saya yakin bahwa ini hal baru bagi kita semua, banyak hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan. Masih ada waktu ya, Tu Yuni ya, untuk tanya jawab ya. Jam 11.07. Atau Tapi bagaimana? mungkin kalau memang ada pertanyaan dikasih. Iya, ya. Bagaimana Bapak Ibu, sahabat Rumah Belajar Lampung, dari pemaparan yang luar biasa tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ini mungkin kita ada momen bertemu dengan Pak Kepala LPMP, ini jarang-jarang ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan langsung, mendiskusikan hal-hal yang terkaitan dengan penjaminan mutu di sekolah Bapak Ibu atau hal-hal lainnya. Silakan Bapak Ibu. Karena momen dengan Pak Kepala langsung ini jarang-jarang ini ya. Jadi mohon untuk dimanfaatkan untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait program-program penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP. Ada Bapak Ibu? Silahkan dinyalakan mic-nya dan silahkan menanyakan langsung apa yang akan Bapak Ibu tanyakan. Atau mungkin sudah cukup jelas ya dari pemaparan tadi, tinggal nanti ini ada Bu Murjiati ya. Boleh Bu Murjiati kalau mau langsung menanyakan ke Pak Kepala ya, biar nanti, oh ini ternyata Bu Murjiati ini orangnya ya, sekalian berkenalan dari sekolah mana. Silakan Bu Murjiati, nyalakan mic-nya. Ada Bu Dwi Nuryanti juga, boleh silakan Bu Murjiati berkenan untuk menanyakan langsung ke Pak Kepala. Terima kasih Pak Mirwan. Suara saya kedengar? Cukup terdengar Bu. Iya. Iya. Perkenalkan Pak Zukirman ya. Saya Murjiati dari SMP Negeri 1 Rawajitu Timur Pak, Kabupaten Tulang Bawang. Yang ingin saya tanyakan untuk susunan TPMS itu Pak, misalnya contohnya seperti apa? Karena kemarin kan di sekolah saya sudah membentuk ya TPMS ini. Itu hanya sesudahnya adalah ada penanggung jawab, ketua, kemudian ada tim yang terdiri dari 8 standar itu ada timnya, kemudian ada tim auditnya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, susunan yang misalnya pakemnya itu loh Pak, seperti apa sih yang TPMS itu sendiri gitu. Terima kasih Pak Sukirman. Dijawab langsung nih Pak Mirwan. Silahkan Pak. Ditunggu yang ya Pak. Terima kasih Ibu Murjati dari SMP yang di Tulang Bawang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Murjati, bahwa tim penjamin mutu sekolah itu TPMPS tadi memang ada persyaratannya tadi, ada perwakilan dari pimpinan, ada perwakilan dari guru, ada perwakilan dari tenaga pendidikan lainnya, kemudian ada perwakilan dari komunitas sekolah. Jadi memang harus ada, yang pertama itu kan ada penanggung jawabnya Bu, ya, ada tim pengarah, mungkin dari dinas, ya Bu ya. Kemudian tadi harus ada penanggung jawabnya. Kalau penanggung jawabnya itu biasanya atau ketua itu adalah kepala sekolah, atau kalau penanggung jawab kepala sekolah mungkin ketuanya adalah wakil kepala sekolah gitu. Kalau di SMP atau di SMA, SMK itu kan ada berapa wakil kepala sekolah. Nah, jadi unsur-unsur itu memang dilibatkan dari timnya itu Bu, dari ada. Kemudian kalau memang sekolah itu mengembangkan mengembangkan tim dari
8 standar nasional pendidikan itu bagus juga, Bu. Jadi masing-masing tim fokus kepada standar-standar yang mau dinaikkan atau dipenuhkan mutunya sesuai standar. Nah, kemudian memang harus melibatkan guru dan juga perwakilan komite tadi, Bu, untuk mendukung program-program yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kalau sekolah Ibu itu sudah membentuk tim TPMPS itu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personil yang ada di sekolah. Begitu. Jadi tidak harus umpamanya kaku sifatnya, yang penting tim itu sudah ada yang dibentuk dan di-SK-kan oleh kepala sekolah dan sudah ada program kerjanya. Jadi boleh juga ada tim evaluasinya gitu, sesuai dengan siklus tadi gitu. Atau timnya nanti berdasarkan dipecah lagi secara agak besar berdasarkan siklusnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk permintaan, kan gitu. Siapa nanti timnya yang bertanggung jawab untuk rencana pemenuhan mutunya. Mungkin bisa saja Bu Murjati ya. Ya, seperti itu Bu Jati. Ini mohon maaf, di dekat sekolah ada hajatan. Jadi kalau ada suara-suara musik Bapak Ibu. Ya seperti itu Bu Murjati sudah cukup menjawab ya, bahwa tidak harus kaku timnya, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Atau ini konfirmasi, masih ada waktukah untuk tanya jawab? Kalau misalnya tidak ada, maka nanti coba akan kita sampaikan secara pribadi, mungkin nanti akan disampaikan. Gimana Atu Yuni? Sebaiknya beralih ke materi yang berikutnya karena sudah jam 11:13. Ya baik, mohon maaf Bapak Ibu, ini SRW Lampung, ini banyak sekali pertanyaan Pak Zukirman. Mungkin nanti berkenan kami sampaikan secara jalur pribadi supaya nanti teman-teman ini bisa memperoleh penjelasan dari Bapak atau dari LPMP. Bapak Ibu SRB mohon maaf karena kita masih ada agenda selanjutnya, maka untuk sesi pemaparan dari Pak Kepala LPMP kita cukupkan. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan materi yang sudah disampaikan pada hari ini, dan kami tetap memohon dukungan dan bantuannya selalu Bapak kepada kami Duta Rumah Belajar dan sahabat Rumah Belajar untuk melaksanakan program-program kami, untuk membunyikan Rumah Belajar, untuk melakukan inovasi dan terus meningkatkan, mendukung terlaksananya peningkatan mutu pendidikan di Lampung dan di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama insyaallah Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, demikian untuk sesi yang saya pandu. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Mirwan sudah memandu jalannya pemateri dengan Bapak Kepala LPMP. Terima kasih Bapak Zukirman, Bapak Kepala LPMP atas materi dan supportnya yang luar biasa ya Pak ya terhadap kami. Ke pemateri berikutnya, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Medi Soekarna Eskom, PTP fungsional dari Balai TIK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan untuk memandu acara ini, saya persilakan kepada Bapak Ayubi dari Pusdatin untuk memimpin jalannya acara. Silakan Pak Ayubi. Baik, terima kasih Bu Yuni DRB Lampung yang luar biasa, memesona gitu ya Bu. Halo. Terima kasih. Baik. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita tetap bahagia, tetap semangat, senyum selalu supaya imun kita terus bertambah. Bukan begitu Bapak Ibu semua? Siap. Iya. Nah, sekarang ini untuk paparan dari Dinas Pendidikan diberi waktu berapa menit, Bu Yuni? Sampai jam 12, Pak. Karena biasanya azan zuhur itu sekitar jam 12. Baik, memberikan waktu kepada Dinas untuk
memberikan paparan mungkin 40 menitan ya, karena kita ini masih 45 menit lagi, jam 12 kira-kira 35 menit sampai 40 menit untuk bisa memberikan paparan, atau 30 menit pun nggak apa-apa, nanti sisanya kita bisa tanya jawab. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh ini tadi bahwa seharusnya yang akan mengisi pada sesi di sama dengan kami nih Bapak Ibu, pengembang tema masih di muda. Dan alhamdulillah halo Pak. Halo, apa Pak Medi sudah hadir? Ya. Ya. Salam kenal Pak. Ya. Salam kenal Mas Seli. Ayub Pak, saya dikenalnya di Ayub. Antero Jagat Dunia ini. Oh, iya ya, betul. Ya. Pak Medi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat. Halo. Cukup jelas suara saya Pak? Cukup jelas suara Pak Medi. Mungkin Pak Ayubnya agak terputus-putus, koneksinya Oh, iya. terputus-putus. Koneksinya agak terputus, Pak. Atuh mohon izin itu Pak Zukirman izin mau live dan Budiana. Oke, siap-siap. Silakan Budiana, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak Bu Zukirman, Diana. Budiana. Terima kasih Bu Diana, Pak Zukirman. Ya Bu, izin live ya Bu ya, live ya. Oke Pak, monggo Pak. Baik Bapak, terima Bu kasih. Diana. Pak Ayub tadi, Pak Ayub, halo Pak Ayub. Pak Ayub terkendala sinyal sepertinya. Bu Yuni. Koneksi di sana agak bermasalah ini. Oh ya, Bu Desi, Bu Desi. Gimana Bu Desi? Ya Bu. Ya Bu Yuni. Ya tadi Pak Ayubnya agak terkendala dengan jaringan ya Bu, mohon dibantu Ibu. Baik. Sepertinya Pak Ayub untuk jaringannya sedang bermasalah. Untuk selanjutnya pemaparan dari Pak Medi ya Pak ya. Ya. Waktunya tadi 30 menit ya dari arahannya sebelumnya. Ya, insya Allah. Kepada Pak Medi, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang terhormat pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusdatin Kementerian Kemendikbud, Pak Bambang, Mas Arif, Mas Ayub, kemudian yang terhormat Kepala LPMP Bapak Zulkifman yang tadi sudah menyampaikan materinya, kemudian yang terhormat panitia dan segenap narasumber di BIMTEK Pembatik level 5 ini, dan peserta BIMTEK Pembatik level 5 yang saya banggakan. Bapak Ibu, selamat sudah melampaui level-level yang cukup berat kalau saya katakan ya. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Kepala Balai TIK
yang seyogyanya beliau berkenan mengisi kegiatan ini. Tapi pada saat ini beliau mengikuti kegiatan yang sama, yaitu DKT Koordinasi Implementasi Berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin juga dengan waktu yang sama. Jadi beliau menugaskan saya untuk mengisi kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu langsung bisa dilihat di slide di sini. Slide bisa kelihatan, Bapak Ibu? Siap belum, Pak? Kelihatan Bapak Ibu? Sedang loading, Pak. Mohon izin Pak, sepertinya filenya tertutup oleh file lain Pak. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Pak. Ya, sudah terlihat, oke. Ya, di sini pemaparan tentang implementasi pemanfaatan TIK khususnya di Provinsi Lampung. Khusus Bapak Ibu untuk bidang TIK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sepenuhnya dibebankan ke Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi apapun yang berbau yang tentang TIK pasti diarahkannya larinya ke UPTD Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, UPTD kami, ya, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan yang tepat dan relevan untuk semua jenjang dan jalur pendidikan. Itu tupoksi kami. Ya. Dasar UPTD, Bapak Ibu, itu dasarnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, kemudian dikuatkan lagi dengan Pergub nomor 62 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Daerah dan Provinsi Lampung. Tugas pokoknya Bapak Ibu, satu, melaksanakan pengembangan bahan ajar, model sistem alternatif dan inovasi berbasis TIK. Kedua, melaksanakan layanan sumber belajar dan konsultasi pendayagunaan TIK untuk pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan. Yang keempat, melaksanakan pelatihan dan pengembangan bidang informasi untuk pendidikan. Kelima, melaksanakan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan TIK pada satuan penyelenggara pendidikan. Ketujuh, pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan sinergitas penyelenggaraan program dan kegiatan pusat TIK. Kalau dulu namanya Pustekom, sekarang jadi Pusdatin di daerah. Kemudian pelaksanaan pengelola urusan ketatausahaan. Jadi intinya tugasnya melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam memanfaatkan pendayagunaan TIK
untuk pendidikan yang tepat dan relevan untuk semua jenjang dan jalur pendidikan. Itu Bapak Ibu tupoksi dari UPTD Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran untuk bidang TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mencakup 3. 1, pendidikan yang berkualitas, yaitu upaya untuk melahirkan manusia Indonesia cerdas dan berakhlak, kemudian mampu berdaya saing. Kemudian inovasi konten, yaitu upaya membuat konten yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada tenaga pendidikan, siswa atau masyarakat pendidik. Integrasi layanan, upaya pemerintah memberikan pelayanan melalui bidang dan memberikan informasi kepada stakeholder eksternal maupun internal. Ya, sasarannya ada 3 ya Bapak Ibu. Pendidikan berkualitas, inovasi konten, dan integrasi layanan. Nah, layanan TIK yang telah dibuat ini kalau kita bicara dengan produk, ya, kita ada core business, katakan di Balai TIK ini ada 4. Ada konten audio dan streaming, konten video menggunakan channel YouTube, multimedia mobile, terus kemudian learning management system yang baru-baru ini setelah dilaunching oleh Bapak Gubernur, yaitu Smart School Lampung Jaya. Untuk konten audio, Bapak Ibu, ya, kita ada streamingnya, ya. Dalam hal ini layanan audio streaming untuk pendidikan jenjang baru-baru jenjang SMP, SMA, dan SMK, ya. Semua konten itu melibatkan MGMP pada saat ini, ya. Kita selalu berkoordinasi dengan MGMP, ya kan. Jadi konten audio itu koordinasinya dengan MGMP, begitu juga dengan konten video, ya. Layanan video pembelajaran untuk pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK, ya. Memang masih terbatas sekali, belum sampai ke jenjang SD karena masalah penganggaran, ya. Kemudian multimedia mobile, di sini kita sudah membuat ada 2 konten mobile khusus untuk kebudayaan lokal. 1 Kaganga, ya. Kedua Warahan. Nah, konten mobile ini sengaja kita konten kebudayaan ini sengaja kita buat didesain khusus untuk mobile. Kenapa? Salah satunya upaya kita untuk mempromosikan kearifan lokal, ya, bukan hanya untuk di Indonesia tapi untuk di dunia, ya. Saya pikir Bapak Ibu Kaganga dan Warahan ini sudah kita upload di Play Store, ya, jadi bisa diunggah, ya, kapan saja, ya. Jadi sifatnya Bapak Ibu kalau untuk belajar bahasa Lampung ini bisa menggunakan aplikasi Kaganga, ya. Untuk narasi cerita, ya, itu bisa menggunakan Warahan, ya. Ini sudah kita buat versi mobile. Nah, sedangkan untuk learning management system, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, Pusdatin atau dulu namanya Pustekom itu merupakan partner kami dari semua konten yang kita buat, baik audio, video, mobile, semua kita mengacu ke Pusdatin, ya, termasuk dengan learning management system ini. Sebetulnya
Smart School Lampung Berjaya ini merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dari portal Rumah Belajar, khususnya kelas maya. Jadi boleh dikatakan Smart School ini merupakan anaknya dari kelas maya, ya, khusus untuk Provinsi Lampung, ya. Jadi Bapak Ibu yang untuk mensosialisasikan kelas maya sebetulnya sama juga mensosialisasikan Smart School Lampung Berjaya. Nah, dulu ketika tahap desainnya kami dengan tim MGMP SMA, MGMP SMK, itu MGMP SMA diwakili oleh Pak Musa, MGMP SMK diwakili oleh Pak Kus. Kami koordinasi dengan sahabat kami yang saat ini sudah almarhum, Mas Hendriwan, ya. Nah, untuk Smart School ini semuanya full dibantu oleh Pusdatin, Kami hanya membuat landing page, ya, kemudian koneksinya itu semua diatur oleh teman-teman di Pusdatin, ya. Jadi kami sangat bersyukur sekali, ya, Lampung diberikan kesempatan, ya, untuk berkontribusi lah, ya, dalam upaya mensosialisasikan portal Rumah Belajar secara nasional. Kalau di Provinsi Lampung namanya Smart School Lampung Berjaya, ya. Dan Smart School Lampung Berjaya pada awalnya landing page-nya sudah kita desain sesuai dengan keinginan kita, keinginan teman-teman dari Pustekom, ya, waktu itu, ya, sudah diskusi jauh lama, tapi karena pada saat ini ada terkendala ketika Dapodik, ya, diambil alih oleh Pusdatin, maka landing page-nya untuk landing page mengalami persoalan, ya, teknis, ya, karena juga katanya masih ada maintenance server, ya, yang belum selesai dan segala macam. Ditambah lagi kondisi COVID ini yang tidak memungkinkan kami untuk berkonsultasi ke DKI, ya. Ditambah lagi karena posisi anggaran saat ini terserap juga untuk penanggulangan COVID, ya. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu COVID sudah selesai, kita bisa melanjutkan lagi mengembangkan learning management system ini sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan, khususnya untuk di Provinsi Lampung. Kemudian Bapak Ibu, pelayanan TIK yang telah dibuat untuk peningkatan SDM, ya, di sini sebetulnya ada banyak, tapi saya simpulkan menjadi 3 saja. Di sini ada fasilitasi peningkatan SDM bidang TIK. BIMTEK ini berfokus pada MGMP, ya. Mungkin Bapak Ibu Ketua MGMP sudah pernah merasa diundang ke Balai TIK sini untuk pengembangan model pembelajaran, ya, yang disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian ada BIMTEK TOT Rumah Belajar. Ini berfokus kepada tenaga pendidikan di kabupaten. Sama juga melalui MGB. Kami sudah melakukan ini, ya, BIMTEK ini 2 tahun berjalan, ya. Jadi semua teman-teman MGMP di kabupaten kota kita kumpulkan, kita beri pelatihan bagaimana memanfaatkan
portal Rumah Belajar sebagai media penunjang pembelajaran di daerahnya. Terus kemudian ada in-house training untuk kabupaten kota. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah kami singgahi ya, beberapa kabupaten kota itu BIMTEK ini diperuntukkan bagi tenaga pendidik untuk menggunakan perangkat TIK ya sebagai media pembelajaran. Artinya kalau awal-awal itu tingkat level 1 lah, katakan begitu. Terus melalui in-house training ini juga kita gunakan sebagai sosialisasi pemanfaatan konten yang sudah diproduksi oleh Balai TIK maupun Pusdatin. Jadi di sini IHT ini merupakan produk yang sinergi ya, baik untuk teman-teman di Pusdatin dan pihak Balai TIK, dan BIMTEK TUT juga memiliki fungsi yang sama ya. Nah, Bapak Ibu, untuk peningkatan SDM, TIK dan segala macamnya itu saat ini untuk peningkatan SDM awal tahun 2020 baru kita lakukan itu sekali ya. Kemudian karena ada pandemi ini yang mengakibatkan kegiatan ini semuanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Dari segi anggaran juga kami harus relakan untuk dialokasikan ke penanggulangan COVID. Jadi untuk peningkatan SDM tahun ini saya rasa targetnya baru sekitar ya mendekati 30% ya. 70% sisa anggaran kami harus direlakan untuk penanggulangan COVID khususnya di Provinsi Lampung. Terkait dengan layanan, awal-awal kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di MGMP, seluruh MGMP sudah membuat suatu rangkaian kegiatan bagaimana dalam pandemi ini kita bisa membuat konten khususnya yang berkaitan dengan kurikulum darurat ya. Tapi mengingat tadi ya, rencana sudah matang, schedule sudah berjalan, tapi ketika saat rapat anggaran dengan Dewan, upaya itu menjadi sia-sia karena memang tren